Karena banyak dari kalian itu nanya gitu ya, gimana caranya untuk self-host ataupun ya kita deploy untuk N8N kita itu ke VPS. Jadi di kali ini gue pengen buat video singkat aja sebenarnya tutorial gimana caranya deploy ke VPS. Sorry gue potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gue beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Sebenarnya ada banyak caranya juga dan ini gak terbatas ke satu cara ini aja gitu ya. Teman-teman bisa pakai Docker aja misalnya, terus teman-teman kombinasiin dengan Nginx, ataupun teman-teman bisa pakai yang namanya Docker terus kombinasiin dengan Cloudflare Tunnel. Itu bebas terserah teman-teman. Cuman di sini menurut gua ada hal ataupun ada langkah yang lebih mudah gitu ya. Dan ini yang selama ini gua pakai juga. Menurut gua ini lebih worth it teman-teman untuk cobain gitu. Jadi nggak cuman menutup kemungkinan teman-teman pakai N8N-nya aja, teman-teman juga bisa pakai services yang lainnya kalau teman-teman pakai cara ini. Ataupun linknya ada di deskripsi di bawah. Nanti gua akan sertakan. Nah, untuk Qualify ini sendiri itu sebenarnya mirip-mirip seperti serverless ataupun layanan serverless di luar sana gitu. Ya seperti Heroku, Netlify dan Vercel. Di sini tentunya karena ini dia ngeklaim self-hostable, ini kita bisa pakai gratis tentunya. Nah, kalau teman-teman lihat kayak di Heroku, Netlify dan Vercel itu biasanya ada batasannya gitu ya. Untuk Vercel biasanya cuman bisa JavaScript, untuk Netlify juga cuman beberapa, nggak bisa yang menyeluruh. Sedangkan untuk Heroku itu bisa lebih banyak gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk Qualify ini sendiri itu sangat-sangat luas. Dia lebih mirip seperti Heroku dan bahkan ya bisa mendukung kemudahannya lebih seperti Vercel dan Netlify. Untuk Qualify-nya itu sendiri sebenarnya ada dua gitu. Jadi ada yang versi cloud, ada yang versi self-host. Kalau teman-teman lihat yang versi cloud, ini sebenarnya harganya cuman ya mulai dari $5 per bulan gitu ya, sekitar 75 ribuan per bulan. Dan menurut gua ini sebenarnya juga worth it kalau teman-teman pengen cobain, misalnya teman-teman nggak pengen ribet gitu ya untuk setup VPS segala macamnya. Tapi kali ini karena tutorial ini adalah untuk deploy ke VPS, jadi kita pakai yang self host. Nah, untuk self host ya tentunya teman-teman bisa dapat akses ke semuanya gitu ya. Terus teman-teman butuh infrastruktur sendiri alias teman-teman butuh VPS sendiri. Di sini gua udah siapin VPS-nya dan kita langsung aja coba. Jadi teman-teman silahkan klik aja yang start self hosting. Oke, nah ini gampang banget sebenarnya teman-teman, cukup copy ini aja. Ini cara yang paling direkomendasikan. Ini teman-teman copy. Ya ini gua ada di terminal untuk VPS gua sendiri. Ini sebenarnya ya ini gua pakai bawaan browser, teman-teman bebas. Biasanya banyak yang pakai putih dan segala macamnya itu bebas. Jadi teman-teman silakan akses ke terminal teman-teman sendiri untuk VPS-nya. Kita langsung aja paste. Oke. Ini adalah script yang tadi kita hasilkan dari Qualify-nya itu sendiri. Teman-teman bisa langsung enter. Oke, kalau udah muncul seperti ini seharusnya untuk instalasinya itu sendiri itu udah selesai. Teman-teman bisa copy aja yang bagian access Qualify through your public IPv4. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Jadi teman-teman akan disuruh buat akun terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini silakan isi aja untuk name, email, dan passwordnya. Ya, setelah teman-teman klik untuk register, teman-teman nanti akan muncul halaman seperti ini yaitu welcome to Qualify. Teman-teman klik aja get started di sini, oke. Teman-teman pilih next. Terus teman-teman pilih yang local host. Nah, di project teman-teman pilih aja let's create new one, misalnya let's do it. Di resources-nya, nah ini teman-teman bisa pilih di sini untuk layanannya itu sendiri. Nah, di halaman new resources-nya ini sendiri, ini sebenarnya banyak banget untuk layanannya. Jadi ada active pieces juga, misalnya ada authentic, ada upright, ada docker registry, dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Nah, karena kita di sini akan belajar untuk install N8N gitu ya, teman-teman bisa langsung aja cari N8N. Oke. Nah, ini ada dua pilihan, jadi N8N dengan Postgres ataupun N8N yang biasa. Jadi satunya pakai persistent disk, yang satunya pakai Postgres. Nah, kalau gua pribadi di sini gua saranin teman-teman pakai yang Postgres aja, oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung deploy aja di sini, oke. Teman-teman langsung klik deploy. Ya, setelah berhasil nanti statusnya itu akan berubah, teman-teman. Jadi berubahnya ke running seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik aja gitu ya. Untuk halaman ininya teman-teman bisa langsung copy. Seperti biasa teman-teman akan disuruh untuk setup untuk owner akunnya itu sendiri ya, teman-teman bisa langsung isi aja sesuai keinginan teman-teman dan pastikan ini aksesibel juga teman-teman.
Ya mulai dari sini ini sebenarnya udah selesai. Jadi teman-teman udah bisa langsung pakai N8N-nya. Misalnya di sini gua pilih dari scratch gitu ya. Ini teman-teman udah bisa import juga. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pakai yang localhost, teman-teman silakan download aja terus teman-teman import lagi dari filenya. Nah, teman-teman silakan setting ulang untuk kredensialnya ya sesuaikan aja dengan yang di localhost. Jadi pastikan yang di localhost itu udah semirip mungkin gitu ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.